Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau memanggil kami masing-masing untuk mengikuti Engkau dalam panggilan umum tetapi juga panggilan khusus. Kami percaya Engkau memanggil hamba dalam panggilan khusus, menjadi imam, menjadi pewarta sabdamu, dan menguduskan umatmu melalui pelayanan-pelayanan kami di dunia ini. Semoga Engkau membantu hambamu ini dengan Roh Kudus, agar hamba mampu memahami akan firman-Mu dan dapat mewartakan Injil kepada umat-Mu di dunia ini. Ya Bapa, bantulah umat-Mu dengan Roh Kudus, agar mereka menyiapkan hati mereka seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan di dalam hati mereka, benih itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang baik. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 16, ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius menjelaskan tentang syarat mengikuti Yesus. Syarat pertama yaitu harus menyangkal diri. Apa maksud menyangkal diri? Menyangkal diri berarti kita mesti berusaha untuk menyangkal keinginan-keinginan manusiawi kita, lalu mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya saya sebagai imam saat ini, saya mesti menyangkal diri. Pertama, mesti hidup selibat, tidak menikah atau tidak kawin. Sebagai manusia biasa, saya tentu mempunyai hasrat demikian. Tetapi saya rela meninggalkan semuanya itu karena kerajaan Allah. Kemudian saya juga mungkin mempunyai kecenderungan untuk tidak taat kepada pimpinan. Tetapi sebagai seorang imam, saya mesti taat kepada Tuhan melalui pimpinan saya, yaitu uskup. Saya juga mesti hidup sederhana atau miskin di hadapan Allah. Semua materi, harta benda yang ada di dunia mesti saya lihat sebagai sarana untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Inilah beberapa hal yang menunjukkan bahwa saya sedang
menyangkal diri, lalu mengikuti Yesus. Yang kedua, yaitu memikul salib. Apa artinya? Memikul salib berarti saya mesti bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saya melalui pimpinan saya. Demikian juga Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu mesti bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Misalnya sebagai guru, sebagai perawat, sebagai pegawai kantor, sebagai petani, sebagai nelayan. Kita semua diharapkan untuk memikul salib kita, bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan kepada kita, dan berusaha untuk bekerja dengan baik, sehingga pekerjaan itu berjalan dengan baik dan mendatangkan rezeki bagi kita semua. Dan yang berikut, mengikuti Yesus. Yesus berjalan di depan. Saya sebagai pengikutnya berjalan mengikutinya. Saya mesti mengikuti apa saja yang Yesus ajarkan. Apa saja yang Yesus perbuat di dalam hidup ini. Sebagai manusia sering dalam tanda kutip, saya tidak mengikuti Yesus. Tetapi saya mau Yesus mengikuti saya. Misalnya dalam doa, saya minta Tuhan berilah saya rezeki. Lalu kalau Tuhan tidak memberi rezeki kepada saya memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan saya. Padahal sebagai pengikut, mestinya saya mengikutinya. Yesus berjalan di depan, saya di belakang. Saya mengikuti ajaran-ajarannya, mempraktekkan apa yang Yesus lakukan di dunia ini demi pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk menyangkal diri kita masing-masing, untuk memikul salib kita masing-masing, dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup. Dengan demikian, kita lolos menjadi murid Yesus yang hebat, murid Yesus yang amat setia, dan murid Yesus yang selalu mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami masing-masing menjadi murid-Mu. Maka kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyangkal diri kami masing-masing, memikul salib kami masing-masing, dan berjalan mengikuti Engkau. Semoga kami mampu melaksanakan 3 persyaratan ini di dalam hidup ini, sehingga akhirnya kerajaan-Mu yang jauh di sana sungguh-sungguh nyata di dunia ini berkat kehadiran kami. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.